Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ayu Trisanti, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Politeknik Kesehatan, Kemenkes Denpasar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Adapun pokok materi yang akan saya bahas yaitu pengertian nilai, penyerapan atau pembentukan nilai, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, kebijaksanaan dan nilai-nilai, pertimbangan nilai-nilai, standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Materi pertama yaitu pengertian nilai. Jadi, secara etimologi, nilai berasal dari kata value yang berasal dari bahasa Inggris, yang berasal dari kata valeri yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti kuat, baik, dan berharga. Dengan demikian, secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berguna. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Ciri-ciri nilai. Apa saja ciri-ciri nilai? Yang pertama yaitu nilai dominan. Nilai ini sering dianut oleh seseorang. Semakin lama orang menganut nilai tersebut, maka semakin tinggi pula nilai tersebut bermakna di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu nilai internalis. Ini adalah nilai yang sudah menjadi wujud perilaku seseorang, di mana ketika nilai ini dilanggar, maka akan mempunyai sikap menyesal yang amat dalam. Ciri-ciri nilai lainnya yaitu 1. Nilai adalah cerminan yang dimiliki setiap orang sekaligus simbol dari interaksi orang lain. 2. Nilai mampu disebarluaskan oleh setiap orang jadi tidak bawaan ketika lahir. 3. Nilai mampu muncul atas kegiatan sosial dan proses pembelajaran seseorang. 4. Nilai sering dijadikan bagian usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. 5. Nilai bisa diperoleh dari proses belajar seseorang ataupun proses adaptasi di lingkungan baru, enkulturasi hingga difusi. 6. Nilai mempunyai arti yang beragam, salah satunya berasal dari tradisi dan budaya yang bersifat relatif. 7. Adanya nilai bisa membuat seseorang berubah dan berkembang. 8. Nilai yang dimiliki seseorang berbeda-beda, namun mempunyai peran penting untuk memenuhi setiap kebutuhan. 9. Setiap nilai yang dimiliki seseorang beragam, dampak yang dimiliki juga berbeda-beda. 10. Setiap orang mempunyai pengaruh yang beragam, tergantung dari nilai yang terdapat di dalamnya. 11. Nilai mempunyai keterkaitan dengan orang lain sehingga membentuk sistem nilai yang baru. 12. Nilai dominan sering dianut karena mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menggapainya. Selanjutnya yaitu fungsi nilai. Apa saja fungsi nilai? 1. Nilai dijadikan bahan seseorang untuk berlindung. 2. Nilai dijadikan alat penentu akhir suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Nilai dijadikan alat dalam membedakan derajat setiap orang atau kelompok tertentu. 4. Nilai dijadikan alat sebagai daya pikat orang lain untuk berubah. 5. Hanya dari nilai, perilaku seseorang bisa berubah seketika. 6. Nilai bisa menjadi petunjuk arah hingga pemersatu. Masa berpikir seseorang berlandaskan nilai yang dimiliki. Hal ini akan memberikan petunjuk arah dalam mengambil suatu tindakan. 7. Nilai dijadikan panduan dalam hidup sekaligus menjadi bahan pilihan yang akan diperoleh. 8. Nilai digunakan sebagai pemersatu kelompok atau apabila mampu mengumpulkan banyak orang dalam satu kesatuan. Macam-macam nilai. Apa saja macam-macam nilai? Yang pertama yaitu nilai kebenaran. Nilai kebenaran berasal dari pikiran manusia yaitu cipta, rasio, dan juga budi pekerti.
Nilai tersebut sudah ada sejak lahir. Itu sebabnya nilai kebenaran sudah diartikan sebagai kodrat dari Tuhan yang sudah diberikan untuk semua orang. Contoh sederhana bisa dilihat saat seorang hakim memberikan sanksi atas kesalahan yang dimiliki seseorang. Sanksi yang ditetapkan tergantung dari nilai kebenaran yang dimiliki. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Nilai keindahan merupakan unsur rasa yang bersumber pada diri manusia. Istilah mudahnya sering disebut dengan nilai estetika. Keindahan bisa diartikan secara luas dan pastinya setiap orang membutuhkan keindahan. Akan tetapi, antara satu dengan yang lainnya mempunyai keindahan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah sifat yang sudah ada pada setiap orang. Nilai sosial selalu berhubungan dengan perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, nilai tersebut mampu mengubah perilaku untuk bersifat mandiri. Yang keempat yaitu nilai moral. Nilai moral merupakan pandangan yang berasal dari keinginan seseorang, entah itu kasta atau etik. Dari nilai moral itulah seseorang bisa berkumpul secara benar dengan orang lain. Itu sebabnya, istilah lain dari nilai moral sering diartikan sebagai nilai kebaikan yang ada pada setiap seseorang. Yang kelima yaitu nilai agama. Nilai agama sangat penting bagi seseorang karena nilai ini berhubungan langsung dengan kepercayaan yang dianut. Sumber utama nilai agama langsung dari Tuhan. Dari situlah nilai agama dijadikan nilai religius seseorang untuk memperoleh petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Materi selanjutnya yaitu penyerapan atau pembentukan nilai. Penyerapan atau pembentukan nilai dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengertian dasar etika, yang kedua, pengenalan etika umum, yang ketiga, kode etik bidan Indonesia. Pengertian dasar etika. Dalam profesi bidan, etika lebih dimengerti sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, wakta, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Menurut filosofi Yunani yaitu Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pengenalan etika umum. Yang pertama yaitu hati nurani. Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruknya berhubungan dengan tingkah laku yang nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan di sini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani, berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab sehingga pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia ini bertanggung jawab tanpa kebebasan. Kebebasan meliputi faktor internal, lingkungan, kebebasan orang lain, generasi penerus yang akan datang. Yang kedua yaitu nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat yaitu amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai uncornered with, out of despair of moral, non-moral di luar etis, non-moral. Sedangkan immoral berarti opposite to morality, morality evil yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik secara moral buruk dan tidak etis. Selanjutnya yaitu moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya.
Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Kode Etik Bidan Indonesia. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369, Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi bidan, di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal, suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif atau suatu proses yang memberikan tuntunan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi. Selanjutnya yaitu ada 3 pendekatan dasar terhadap perilaku etis. 1. Pendekatan utilitarian adalah tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Yang kedua, pendekatan hak-hak individual adalah kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam setiap keputusan. Yang ketiga, pendekatan peradilan adalah pemahaman bahwa pembuatan keputusan harus wajar, adil, dan tidak biasa dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual dan bagi kelompok. Selanjutnya yaitu cara pengambilan nilai. Cara pengambilan nilai yaitu yang pertama, modeling, yang kedua, moralizing, yang ketiga, last fire, yang keempat, responsible choice, yang kelima, reward and punishment. Materi selanjutnya yaitu nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Nilai personal dan pribadi. Apa sih nilai personal atau nilai pribadi? Jadi, nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Selanjutnya yaitu nilai personal profesi, yaitu pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya yang mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan profesional. Ada 7 nilai personal profesi. Yang pertama yaitu estetik atau keindahan. Yang kedua, altruism atau mengutamakan orang lain. Yang ketiga, equality atau kesetaraan. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia. Yang keenam, justice atau keadilan. Yang ketujuh, truth atau kebenaran. Selanjutnya yaitu nilai luhur profesi. Apa sih nilai luhur profesi? Jadi, nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seseorang, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Selanjutnya yaitu materi, kebijaksanaan, dan nilai-nilai. Yang pertama yaitu tentang isu etik dalam pelayanan kebidanan. Jadi, isu adalah suatu berita yang tidak atau belum tentu benar kerjasamanya, di mana berita itu bisa benar atau salah. Isu dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal. Isu merupakan gosip atau kabar yang belum pasti, bukan merupakan kenyataan dan lebih ke arah negatif. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat kebidanan, adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi, dan pendekatan pada manusia. Istilah etik dalam masalah kebidanan. Yang pertama yaitu legislasi. Jadi, legislasi adalah ketepatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Yang kedua yaitu lisensi.
Jadi, lisensi adalah pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan, di mana tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Yang ketiga yaitu hak, di mana hak merupakan keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Yang keempat yaitu institusionis. Jadi, institusionis ini adalah keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Yang kelima yaitu beneficence adalah keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Yang keenam yaitu maleficence adalah keputusan yang diambil merugikan pasien. Yang ketujuh yaitu malpraktek atau lalai biasanya terjadi karena ceroboh, lupa, dan gagal berkomunikasi. Klarifikasi nilai. Apa sih klarifikasi nilai? Jadi, klarifikasi nilai merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem nilai-nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Seseorang menemukan sistem perilakunya sendiri melalui perasaan dan analis yang pilihannya dan muncul alternatif-alternatif. Apakah pilihan-pilihan ini yang sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil dari suatu kondisi sebelumnya? Ada 3 fase dalam klarifikasi nilai-nilai yang perlu atau harus dipahami oleh bidan. Yang pertama yaitu pilihan, yang kedua yaitu penghargaan, yang ketiga yaitu tindakan. Materi selanjutnya yaitu tentang pertimbangan nilai. Pengertian pertimbangan nilai. Apa itu pertimbangan nilai? Pertimbangan nilai dilakukan oleh seorang komunikator di saat mengemas pikirannya dengan bahasa dalam ideasi, sesaat sebelum suatu pesan ditransmisikan kepada komunikan. Pentingnya pemahaman nilai karena melekat pada keterpautan antara sejumlah manusia yang terkait atau terikat sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Dalam proses komunikasi mengandung suatu nilai tertentu baik secara implisit maupun eksplisit, yang secara nyata terasa oleh para pelaku komunikasi, komunikator, dan komunikan. Selanjutnya yaitu pertimbangan nilai. Apa saja pertimbangan nilai? Jadi, pertimbangan nilai ini dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan nilai subjektif dan pertimbangan nilai objektif. Pertimbangan nilai subjektif adalah nilai yang menggambarkan tentang ekspresi, perasaan, atau keinginan seseorang. Sedangkan pertimbangan nilai objektif adalah nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Pendekatan dalam asuhan kebidanan. Apa saja pendekatan dalam asuhan kebidanan? Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Menurut Beauchamp-Childress, nyatakan ada 4 pendekatan prinsip dalam etika kesehatan. Yang pertama, tindakan sebaiknya mengarah sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang. Yang kedua, menghindar berbuat suatu kesalahan. Yang ketiga, dengan murah hati memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, keadilan menjelaskan tentang manfaat dan risiko yang dihadapi. Dilema etik muncul ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak. Yang kedua, yaitu pendekatan berdasarkan asuhan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Perspektif asuhan memberikan arah dengan cara bagaimana bidan dapat berbagai waktu untuk duduk bersama dengan pasien atau sejawat, merupakan suatu kebahagiaan bila didasari etika. Perspektif asuhan meliputi yang pertama yaitu berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan. Yang kedua, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau ibu sebagai manusia. Yang ketiga, manusia mendengarkan dan mengolah saran-saran dari orang lain sebagai dasar yang mengarah pada tanggung jawab sebagai profesional. Yang keempat, mengingatkan kembali arti tanggung jawab moral yang meliputi kebajikan seperti kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang,
yang menerima kenyataan. Materi selanjutnya yaitu standar perilaku etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Bidan berkualitas ini antara lain diukur dengan indikator pelaksanaan praktek profesionalnya. Pengertian profesional sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk pekerjaan yang spesifik atau khusus, membutuhkan pendidikan khusus, etika yang jelas atau kode etik, dukungan pengetahuan, pelatihan, dan orientasi utama yang memberikan pelayanan kebidanan. Menurut Wahyu Ningsih, tahun 2007, praktik kebidanan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien yang meliputi individu, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Peran bidan sebagai pelaksana dapat dibedakan menjadi 3 kategori atau 3 kategori tugas, antara lain tugas mandiri, tugas kerjasama, dan tugas merujuk. Komponen utama yang menjadi kunci dalam pengembangan manajemen kinerja bidan dalam penerapan standar yang meliputi standar profesi, standar operasional prosedur atau SOP, dan pedoman-pedoman yang digunakan oleh bidan di sarana pelayanan kesehatan. Standar kebidanan bermanfaat sebagai acuan dan dasar bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, sehingga setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan berorientasi pada budaya mutu. Selain hal tersebut, standar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, dapat meningkatkan motivasi dan pendayagunaan staf, dapat digunakan untuk mengukur mutu pelayanan kebidanan, serta melindungi masyarakat atau klien dari pelayanan yang tidak bermutu. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 Menkes 3 Tahun 2007 tentang standar profesi kebidanan, perilaku profesional bidan antara lain meliputi 1. Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. 4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit penularan dan strategis dalam pengendalian infeksi. 5. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. 6. Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir dan anak. 7. Menggunakan modal kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. 8. Menggunakan keterampilan mendengarkan dan memfasilitasi. 9. Bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. 10. Advokasi terhadap pilihan ibu dan tatanan pelayanan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diatur dalam beretika secara umum. Apa saja hal-hal yang diatur dalam beretika secara umum? Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap, dan perilaku dengan tujuan agar dapat membuat pasien atau klien terkesan. Penampilan ini harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pasien atau klien, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pasien atau klien, terutama sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pasien ataupun klien. Yang ketiga yaitu cara berbicara. Berbicara dengan klien harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan dan hindari berbicara yang menyinggung. Yang keempat yaitu gerak-gerik. Pada saat melayani klien, kita harus memperhatikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh klien maupun pasien nantinya pada saat kita memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kita harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat curiga baik itu klien maupun pasien kita. Misalnya, tatapan mata yang sinis. Yang kelima, yaitu cara bertanya.
Dalam memberikan pelayanan, kita juga harus mengetahui sifat-sifat klien ataupun pasien yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada klien maupun pasien. Yang keenam yaitu cara berpakaian. Cara kita berpakaian harus serasi antara baju dan celana, termasuk menghindari menggunakan warna yang terkesan berlebihan, serta berpakaian yang rapi dan sopan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton.